Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Nuh dengan perahunya yang hebat. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan tongkatnya yang hebat. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman dengan kemampuannya untuk mengendalikan angin dan terbang secepat angin. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Semua mukjizat yang Allah berikan adalah untuk kemuliaan dan kesuksesan dakwahnya. Tapi hari ini mukjizat teragung adalah Al-Quranul Karim. Rasul telah wafat dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Tapi di antara hamba-hamba Allah ada yang memberikan kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan untuk berdakwah, menyebarkan dan membesarkan agama Allah. Saat ini seorang hamba Allah yang telah dipilih menjadi pelanjut perjuangan para nabi, Rhoma Irama. Bukan mukjizat, barangkali sebuah karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia dakwah tanpa terasa bukan cuma tuntunan, tapi di balik tontonan ada sesuatu yang bisa mengislamkan orang-orang yang tidak bertauhid, bahkan menyadarkan orang-orang yang penuh maksiat. Saya yakin bahwa saat ini dakwah tidak lagi menggunakan tongkat, tidak lagi menggunakan perahu, tidak lagi dengan kesaktian, tidak mempan dibakar api. Saat ini salah satu media dakwah, karomah dakwah, ada satu media dakwah. Karomah dakwah adalah seseorang untuk mengolah bagaimana ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan nasihat para ulama dikemas dalam sebuah suara yang indah. Rhoma Irama, sang raja dangdut. Untuk itu, Pondok Pesantren Ummul Qura tidak ragu-ragu. Ketika banyak orang yang masih mempersoalkan, kita tidak pernah mempersoalkan.
Ketika orang bertanya bagaimana hukumnya rokok, saya tidak akan mengatakan dengan jawaban meskipun saya tidak merokok, tapi di rumah saya banyak rokok, sehingga orang tidak perlu bertanya lagi. Orang ribut soal hukumnya bernyanyi dan lain sebagainya, kita tidak bicara tentang hukumnya, kita bicara bukan tentang pintu. Karena ketika Bang Roma bertanya kepada Gus Dur, adakah pintu untuk dakwah agama lewat lagu, kata Gus Dur, tidak ada pintunya. Bang Roma pandai, memang pintunya tidak ada, tapi celahnya ada. Ya, kita ngambil celahnya untuk menyebarkan agama Allah dengan penuh kedamaian, dengan penuh kegembiraan. Mereka bisa bergerak bersama, bergoyang bersama, bersuara berteriak bersama, menyanyi, menangis dan tertawa bersama lewat lagu-lagu soneta. Insya Allah sentuhan-sentuhan ini akan membawa kita semuanya untuk bersama-sama tetap membesarkan agama Allah, din cinta NKRI harga mati lewat syiar syair soneta. Para ini generasi yang akan segera tampil di tengah masyarakat hari ini dan setiap minggu sampai tanggal 31 Januari akan tampil di Ummul Qura dengan para dewan juri yang luar biasa. Ada dari Kementerian Agama, ada dari pengadilan, ada dari dai, dan ada juga pencipta lagu. Ini komplit sudah semuanya kita ramu. Semua ramuan ini hanya ingin satu, agar sajian dakwah bisa dinikmati bersama-sama. Selamat berlomba, selamat berfestival. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi mohon berkenan untuk membuka terlebih dahulu. Abi akan membuka secara simbolis. Ya, saya lupa akan buka. Saya lupa selamat datang Pak Lurah, Pak RW dan semua pejabat yang pada hari ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Dakwah Syiar Syair Soneta dibuka secara resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Gus, secara resmi Festival Dakwah Syiar Syair Soneta telah resmi dibuka.